Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan merasakan kasih setianya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat
Shalom, God Lovers. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya hidup dengan tenang. Saya menulis sebuah quote, sebaik apapun tindakanmu, akan selalu ada yang salah paham terhadap dirimu. Belajarlah menerima kenyataan ini, lalu move on dan hidup damai. Saya menulis quote ini, saya ambil daripada firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 dari terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab yang mudah dibaca. Bersabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampunilah. Jika kamu merasa seorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah mereka, ampunilah orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Nah, tadi quote saya berkata, sebaik apa tindakanmu, akan selalu ada yang salah paham terhadap dirimu. Saudara mau berbuat apa? Saudara itu akan selalu jadi cerita buruk terhadap orang-orang yang memang tidak suka. Ini adalah realita. Siapapun dalam hidup ini akan selalu ada orang yang mendukung saudara dan ada orang-orang yang tidak suka pada saudara. Saudara tidak bisa tolak. Nah, kadangkala di dalam kehidupan keluarga suami istri, ya, pada waktu kita menghadapi konflik, kita berpikir pasangan kita ini tidak menjadi pendukung kita. Dan dia selalu salah paham terhadap diri kita. Sehingga kita berpikir, kayaknya saya mesti ganti pasangan saya. Saya tidak cocok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan siapa kita hidup? Kalau kita selalu intens berinteraksi, berkomunikasi, selalu bisa terjadi yang namanya salah paham. Bisa kita menjadi marah atau pasangan kita marah pada kita. Itu adalah sebuah kewajaran, tidak boleh dinafikan, tidak boleh kita tolak. Kadang-kala kita merasa bahwa orang itu tidak cocok dengan kita. Nggak ada pasangan yang cocok dengan kita. Satu-satunya orang yang cocok dengan diri kita itu adalah kita sendiri. Nah, kita perlu belajar mencocokkan diri dengan pasangan kita seumur hidup. Tetapi seringkali yang saya maksudkan pada renungan pada hari ini, kita juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka. Mereka selalu salah paham dengan niat baik kita. Nah, kita harus bisa move on tuh. Kita harus bisa memilih. Kalau kita berhadapan sama orang-orang seperti begitu, ya jangan terlalu dekat, jaga jarak. Ada istilah dalam dunia, kalau berteman itu jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Biasa-biasa saja. Kalau kita nanti mendewakan seseorang, satu hari kita melihat perilakunya tidak baik, itu membuat kita menjadi tidak damai, kita menjadi tidak tenang gitu. Ya, ketenangan saudara itu tidak boleh hasil dari perilakunya orang, dari sikapnya orang. Jadi perilaku orang yang buruk, sikap orang yang buruk, perkataan mereka yang buruk terhadap diri kita, itu tidak boleh membuat kita menjadi tidak damai, menjadi kita tidak tenang. Ketenangan kita itu karena kita menghidupi di dalam anugerah Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, pikirkan, renungkan firman Tuhan. Ya, kita bisa gila kalau kita mendengar pendapat-pendapat orang itu yang kadang-kala sangat relatif, tidak ada kebenarannya sama sekali. Ada orang yang mengatakan begini, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu menjadi orang sukses, kamu jangan makan di kaki 5, tapi di hotel bintang 5. Itu kan pendapat mereka. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan dimanapun kita makan, itu nggak penting, yang penting bersih. Ya, bukan masalah harganya. Ada lagi yang mengatakan, Anda adalah mobil apa yang Anda pakai.
Kalau Anda memakai mobil sejuta umat, Anda belum disebut orang sukses. Bapak Ibu, mobil itu dulu diciptakan pada awal abad ke-20. Itu untuk mempercepat mobilisasi pergerakan manusia. Tapi hari ini itu dijadikan sebuah lambang prestise, pencapaian. Ya nggak masalah sih, itu kan perkataan orang dan saya nggak mau dengerin. Dan itu sebabnya kalau kita dengerin perkataannya orang, kita jadi nggak tenang. Kita jadi orang yang suka dengki, iri dengan suksesnya orang. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah memperilah sesuatu yang bukan Tuhan. Apa itu? Berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Menjadi dasar hidup mereka. Itu mereka sangat sembah, kecantikan, kekayaan, popularitas. Jadilah orang yang hidup di dalam Tuhan sehingga Anda selalu tenang. Sekali lagi, hidup Anda tidak ditentukan dari perkataan-perkataan mereka yang negatif. Hiduplah dengan Tuhan dan selalu berdoa yang baik dan memberkati orang lain. Maka hidupmu akan tenang. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap kami betul-betul boleh mengalami ketenangan yang luar biasa. Hidup kami tidak ditentukan dengan pendapat-pendapat orang, bahkan kata-kata orang yang negatif kepada kami. Kami harus tetap bisa mengampuni, kami harus bisa memaklumi mereka. Kami tidak boleh juga membalas apa yang mereka lakukan, memburuk-burukan kami dengan kami juga memburuk-burukan mereka. Biarlah kami menjadi orang yang mengeluarkan aura yang baik karena di dalam hidup kami ada Kristus Tuhan yang luar biasa. Berkati setiap orang yang negatif pada kami. Kami tidak perlu merendahkan derajat hidup kami sama seperti mereka yang selalu berbicara jelek tentang kami. Dan kami nggak perlu jelek-jelekan orang lain. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan memberkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Amin. God lovers, jangan lupa membagikan link YouTube ini kepada keluarga, kepada kerabat-kerabat Anda, dan kepada teman-teman Anda. Saya berdoa biarlah tayangan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.